Allah. Kita sampai di akhir ucapan Imam Syafi'i tentang akidah yang beliau terima kalam Mu'tazilah, menghina Ahlus Sunnah, mengolok-olok Ahlus Sunnah, sebagaimana keprihatinan Imam Ahmad sebelum kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad. Sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad ini, kami para pelajar hadis yang mempelajari hadis-hadis Nabi, meyakini sabda-sabda Nabi apa adanya, dijadikan bahan olok-olok. Mungkin seperti sekarang, ya. Tuhannya Salafi itu, Tuhannya Wahabi itu gini, olok-olok, ya. Malah ada yang bilang apa itu sunggokong, ya. Tuhannya orang Wahabi itu kayak sunggokong, ya. Ada tangannya, ada wajahnya, olok-olok. Padahal yang bilang Allah punya tangan siapa? Allah sendiri lewat lisan Nabi SAW. Yang bilang Allah punya wajah siapa? Allah sendiri lewat lisan Nabi SAW. Yang bilang Allah punya jari, punya betis, punya telapak kaki, genggaman, ini semua Allah sendiri yang bilang. Bagaimana kita meyakini tidak boleh diolok-olok? Itu. Apakah ketika kita meyakini bahwa Allah memiliki tangan, memiliki wajah, lalu otomatis kita mengatakan Allah punya ginian nih, Allah punya seperti ini, Allah punya ini nih, ya, jari? Ya, tentu tidak seperti itu. Nah, jari Allah, tangan Allah, wajah Allah tidak ada mirip-miripnya. Dengan jari kita, tangan kita, wajah kita enggak ada mirip-miripnya sekali sedikit pun. Sebagaimana tidak ada mirip-miripnya antara kaki kita dengan kaki apa kemarin? Kaki gunung, enggak ada mirip-miripnya sama sekali kan? Tapi kita bilang kaki gunung, ya. Desa itu berada di kaki gunung Semeru misalnya. Ya, enggak ada yang protes itu. Oh, berarti menyamakan gunung dengan manusia punya kaki, enggak kan? Padahal beda jauh, enggak ada mirip-miripnya. Ya, sebagaimana tidak ada mirip-miripnya antara kaki kita dengan kaki-kaki mobil. Ya. Orang ada yang protes itu, bengkel kaki-kaki, gitu kan? Enggak ada miripnya sama sekali. Bagaimana kita katakan Allah memiliki betis, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, lalu dibilang menyamakan kita dengan Allah, menyamakan Allah dengan kita? Enggak ada sama-samanya. Tetap Allah laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah, walaupun lafadznya sama. Ya. Ketika kaki kita dengan kaki gunung tidak ada mirip-miripnya, lebih-lebih lagi antara kaki kita dengan telapak kaki kita dengan telapak kaki Allah, wajah kita dengan wajah Allah, tangan kita dengan tangan Allah, lebih nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Ya, maka bodoh sekali orang yang mengatakan bahwa kalau Allah punya wajah sama dengan kita dong, Allah punya tangan sama dengan kita. Nah, yang terakhir ini yang salah satu yang mungkin yang terbesar ya, yang dijadikan bahan olok-olok ahlul bidah, yanzilu ila sama'id dunya kaifa sya'a. Allah turun ke langit dunia, Allah turun ke langit dunia, caranya bagaimana? Terserah Allah, terserah Allah. Kenapa mesti pusing? Kenapa mesti ikut mikir? Kenapa mesti berkomentar? Sudah imani saja bahwa Allah setiap sepertiga malam betul-betul turun ke langit dunia. Caranya wallahu a'lam. Maka tidak ada pembahasan-pembahasan seperti ini di zaman Rasul dan para sahabat, nggak ada.
Jangankan membahas, nanya saja nggak ada. Ya Rasul, maksud Allah turun ke langit dunia apa? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Katanya Allah menghadapkan wajahnya ke wajah kita yang sedang sholat. Maksudnya apa itu ya Rasul? Apakah betul-betul menghadap begitu? Nggak ada yang nanya. Dijaga para sahabat itu oleh Allah untuk tidak bertanya sesuatu yang nggak ada gunanya dan yang tidak boleh tentunya. Ya. Pertanyaan pertama kali tentang sifat Allah, kaifal istiwa, bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy, ini baru muncul di zaman Imam Malik. Imam Malik jauh di bawah Imam Hanafi jauh di bawah Sufyan Ats-Tsauri dan seterusnya, Sa'id bin Musayyab, ya, artinya sahabat sudah tidak ada, ya. Dan antum tahu bagaimana tanggapan beliau, komentar beliau, kemarahan beliau sampai diusir itu, ya. Nah, bukan pertanyaan yang baik, bahkan pertanyaan apa, masih ingat? Pertanyaan bid'ah. Jadi pertanyaan itu ada yang bid'ah, ya. Maka hati-hati, jangan seperti orang-orang Yahudi. Apa salah satu olok-olok mereka? Nahnu la nu'minu bi ilahin yantakilu min sama'in ila sama'in. Kami enggak mau punya Tuhan yang pindah-pindah dari langit ini ke langit ini, dari langit ini ke langit ini. Kami enggak mau, enggak punya Tuhan yang pindah-pindah, enggak netep di satu tempat, enggak betah di satu tempat, pindah-pindah. Ini ngeledek, dalam rangka ngeledek. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti ketika bukan sepertiga malam kan Allah tidak berada di atas langit dunia, berarti Allah kan pindah-pindah, gitu. Kami nggak mau, ya. Ini dibantah oleh beliau, ditampar oleh beliau, dihancurkan oleh beliau dengan mengatakan nu'minu bi ilahin yaf'alu ma yasha. Kalau kami mau mengimani punya Tuhan yang apa? Yang melakukan apapun yang dia kehendaki. Ya terserah dia, orang dia yang jadi Tuhan. Dia mau ngapain, mau pindah-pindah, mau ke sana kemari, mau muter-muter, terserah. Ya. Ini jawaban telak terhadap olok-olok ahlul bidah. Barangkali ini salah satu contoh yang dipakai oleh Imam Ahmad mengatakan perkataan seperti tadi. Sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad, kami para pelajar hadis yang membaca hadis-hadis Nabi, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik turun dari langit ke menghadap Allah, ketemu lagi dengan Nabi Musa, disuruh balik lagi dan seterusnya. Orang-orang Mu'tazilah mengolok-olok hadis ini, termasuk hadis bagaimana malaikat maut ditampar pipinya oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai matanya terjatuh mencelat. Ini pun dijadikan bahan olok-olok. Banyak sabda-sabda Nabi yang oleh mereka dibikin olok-olok. Berarti sahih Imam Bukhari. Nah, Allah mengaruniai ilmu yang luar biasa kepada Imam Syafi'i sehingga bisa membungkam mulut mereka. Salah satunya ucapan tadi, kami mengimani Tuhan yang melakukan
apapun yang Dia kehendaki. Karena Dia Tuhan kami, Dia mau apa, ya terserah Dia. Orang-orang Mu'tazilah ini ngatur, nggak boleh dong kalau Tuhan naik turun seperti itu. Nggak bisa, mosok Tuhan sudah menyesatkan padahal Dia masih bayi. Tuhan sudah merencanakan si fulan yang masih bayi ini nanti akan masuk neraka. Nggak boleh dong. Zalim kalau begitu Tuhan itu. Ya, tidak adil dong. Seolah keadilan Tuhan, keadilan Allah harus minta izin sama akal mereka. Kalau aku begini nih adil nggak? Gitu. Oh enggak Tuhan. Oh, sombongnya mereka. Ya. Allah Maha Adil. Allah tidak mungkin zalim, tapi keadilan Allah tidak harus bisa dicerna oleh akal kita. Akal kita begitu terbatas, begitu cetek, begitu dangkal, maka tidak bisa memahami keadilan Allah. Sehingga kita atau orang Mu'tazilah mengatakan kalau bayi masih merah sudah direncanakan oleh Allah pasti masuk neraka. Allah tidak adil. Nah, itu tidak adil versi akal dia. Menurut Allah adil. Oleh karena itu ketika Nabi SAW dikatakan tidak adil oleh Dzul Khuwaisirah, pembagian rampasan perang ini, ghanimah ini tidak adil. Ada yang dikasih banyak sekali, ada yang dikasih sedikit, ada bahkan yang tidak dikasih. Ini tidak adil. Jawaban Nabi telak. Jawaban Nabi telak, tidak bertele-tele. Adil karena yang aku kasih banyak begini-begini, yang aku kasih sedikit begini-ini, yang gak aku kasih begini-begini. Bertele-tele. Jawaban Nabi membungkam mulut mereka. Apa? Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasulnya nggak adil, maka nggak ada yang bisa berbuat adil di muka bumi ini. Kalau Rasulullah dibilang tidak adil, siapa yang bisa adil? Telak sekali ini. Jadi yang paling tahu tentang keadilan adalah Allah dan Rasulnya. Ya, ini kan aneh sekali, Rasul dibilang nggak adil. Napoleon Bonaparte misalnya adil, ya. Raja Fulan adil. Ini kan aneh seaneh-anehnya. Rasulullah dibilang tidak adil. Nah ini membungkam. Mana mungkin manusia termulia di muka bumi yang ketika salah ucap saja, kurang insya Allah aja ditegur ya. Ada beliau sedang berbincang dengan pembesar Quraisy. Ada orang buta miskin datang. Nabi kurang suka, bermuka masam, enggak marah-marah, ngomel-ngomel, caci maki, enggak, cuman kurang suka, bermuka masam. Allah tegur beliau ya, padahal sekedar bermuka masam, bukan marah-marah, caci maki, kamu ngapa-ngapain orang miskin, nanti saja ya, besok aja, ini orang kaya bangsa, enggak, cuman bermuka masam ya. Allah tegur. Bagaimana Nabi membagi rampasan perang dengan cara salah, karena yang banyak-banyak, yang dikit-dikit, yang nggak dikasih, lalu Allah diamkan? Nggak mungkin. Ketika Allah diamkan, pasti itu benar. Maka jawabannya telak. Kalau Rasulullah dibilang nggak adil, nggak ada keadilan di muka bumi ini, nggak ada yang bisa berbuat adil. Begitu. Kalau Al-Quran ini ada yang salah, berarti nggak ada kebenaran di semua buku gitu. Di ayat Al-Quran ini ada yang salah, berarti bakar seluruh buku, seluruh tulisan manusia. Mana mungkin firman Allah, ucapan Allah Rabbul Alamin, pencipta jagat raya alam semesta, yang ciptaannya sudah terbukti membuat kita berdecak-decak, terkagum-kagum, lalu Allah nulis ayat salah. Mestinya warisan anak laki dan perempuan disamakan, kenapa dibedakan padahal sama-sama anak? Apa bedanya laki dan perempuan?
Bukankah perempuan itu justru malah lebih harus dilindungi, dikasih banyak? Ini walirijali hadzul unthayain, anak laki-laki harus 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Oh, ini salah. Berarti gak ada kebenaran di muka bumi. Begitu cara berpikir. Telak. Tidak seperti kita. Kita kalau menjawab pertanyaan kadang bertele-tele. Maka jawaban beliau dan para imam insyaallah pas. Kami mau punya Tuhan yang melakukan apapun yang Dia kehendaki. Jadi betul-betul Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Mau sepertiga malam turun, mau begini, mau terserah Allah. Maka sepanjang sejarah kita tidak habis pikir. Kenapa anak seorang nabi disesatkan? Kenapa manusia yang memusuhi nabi berusaha keras untuk membunuh nabi? Allah kasih hidayah, masuk Islam, akhirnya kekal di dalam surga. Padahal awalnya memusuhi nabi. Abu Sufyan. Yang ini membela mati-matian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasang badan, siap mati melindungi keponakannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sesatkan, kekal di neraka selama-lamanya. Ini betul-betul rahasia. Lagi produktifnya menulis kitab, cerdas luar biasa ahlu sunnah. Allah matikan di umur 44 atau 45 tahun. Sementara yang ahli maksiat, penyebar kesesatan sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, Allah biarkan. Ini nggak habis pikir kita. Itulah Allah. Apa? Yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apapun terserah Allah. Dan apa yang Allah lakukan pasti benar. Gak mungkin ada yang salah, karena Allah maha benar. Pokoknya yang datang dari Allah pasti benar, gak mungkin salah. Walaupun disuruh menyembelih anaknya, benar pasti orang perintah Allah, maka wajib dilaksanakan. Maka nggak ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajar mikir-mikir ini maunya Allah apa ya, berembuk bertiga, gimana nih kita laksanakan apa enggak ya. Masuk ayah disuruh menyembelih anaknya, nggak ada musyawarah, nggak ada. Itu pertanyaan itu fanzur maza tara, itu bukan dalam rangka bermusyawarah. Pengen tahu saja. Nabi Ibrahim kan tidak tahu yang gaib. Apa jawaban Nabi Ismail? Tentu Nabi Ibrahim nggak tahu. Maka Nabi Ibrahim ingin tahu. Seandainya Nabi Ismail menjawab, jangan ya ayah, aku masih kecil, aku masih remaja, aku masih muda, kenapa dibunuh, apa salahku? Seandainya Nabi Ismail menjawab seperti itu, maka tetap aja disembelih. Walillahilham, Nabi Ismail calon Nabi ini jawabannya hak. Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang Allah perintahkan wahai ayah, insyaallah aku sabar. Taulah kita apa itu sabar. Apa yang diambil oleh ahlu sunnah dari turunnya Allah ke langit dunia, membentangkan kedua tangannya di malam hari, membentangkan tangannya di siang hari? Apa yang diambil oleh ahlu sunnah?
dari hadis-hadis seperti ini. Hikmahnya kenapa Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari? Kenapa? Liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Kenapa Allah membentangkan kedua tangannya di siang hari? Kenapa? Liyatuba musii'ul lail, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Dan itu Allah lakukan setiap hari sampai tahun berapa, wallahu alam. Yang jelas di tahun itu, di bulan itu, di tanggal itu, di hari itu, matahari terbit dari barat. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, Allah sudah tidak membentangkan kedua tangannya lagi, sudah tidak menerima taubat lagi. Apa yang diambil oleh Ahlussunnah dari sini? Taubat. Segera bertaubat, dan jangan pernah membikin seseorang putus asa dengan mengatakan engkau sudah puluhan kali, bahkan ratusan kali melakukan kesalahan yang sama ini. Taubat lagi, salah lagi, taubat lagi, salah lagi, taubat lagi, minum khamr lagi, taubat lagi, mabuk lagi. Mana mungkin Allah akan menerima taubatmu? Wah, ini dia ucapan ini hancur oleh firman Allah tadi. Aku bentangkan kedua tanganku di malam hari, di siang hari, untuk menerima taubat. Maka tidak ada waktu di mana Allah tidak menerima taubat, kecuali tadi ada dua ya. Itu yang sifatnya umum seluruh dunia. Matahari terbit dari barat. Satu lagi sifatnya khusus. Apa? Indal ghargharah, malam yuqargir, ketika nyawa sampai kerongkongan, sampai tenggorokan. Disitulah Allah sudah tidak menerima taubat lagi. Adakah yang ketiga? Enggak ada. Islam murtad, Islam lagi murtad lagi, Islam lagi masuk Kristen lagi, Islam lagi masuk, terus apakah kesekian kalinya Allah tolak? Enggak. Kan dua tadi. Gitu. Selagi nyawa belum sampai kerongkongan, selagi matahari masih terbit dari timur, Allah siap menerima taubat. Dan Allah tidak pernah bosan. Nggak pernah bosan. Kalau kita mungkin bosan, jangankan ratusan kali, puluhan kali, mungkin 3-4 kali udah bosan kita. Dimintain maaf oleh pembantu kita misalnya, bawahan kita misalnya, teman kita misalnya, dengan kesalahan yang sama, mungkin kita bosan. Allah tidak. Inilah sifat Allah yang wajib kita yakini. Termasuk ini, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Ngapain? Karena ada keterangan dari Nabi alaihi salatu wassalam, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam ini untuk apa? Untuk mengampuni siapa yang sedang mohon ampun, untuk memberi siapa yang sedang minta sesuatu. Nah, itu pakai. Jangan bahas turunnya Allah bagaimana. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti Allah naik turun terus, karena di setiap negeri ada saja sepertiga malam di belahan bumi ini. Jangan bahas itunya, bahas hikmahnya tadi.
mumpung Allah turun ke langit dunia. Jam 3:30, 4 kita sedang qiyamul lail misalnya, atau di sela-sela itu sedang sujud. Mumpung Allah sedang turun ke langit dunia, ya Allah, sembuhkan penyakit anak saya. Ya Allah, berikanlah anak. Ya Allah, bukakanlah pintu rizki. Ya Allah, ya mumpung Allah siap memberi kepada siapapun yang sedang meminta. Itu Ahlus Sunnah. Kalau Mu'tazilah justru bukan membahas hikmahnya, malah bagaimana proses Allah turun ke langit dunia. Maka kalau mustahil ya ditolak. Ya. Sebetulnya Allah tetap di atas arsy sana. Yang turun cuman rahmatnya. Ini nggak ada ucapan seperti itu dari Allah dan Rasulnya. Sebab kalimat itu berarti kalau tidak sepertiga malam berarti tidak turun rahmat Allah. Kayak apa jadinya kalau rahmat Allah itu tidak turun di muka bumi? Adakah tumbuh-tumbuhan yang hijau? Nggak ada, kering semua. Adakah orang yang bisa makan, bisa minum? Nggak ada orang bisa makan, bisa minum, bisa bernapas. Itu karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak ada yang bisa makan, nggak ada yang bisa minum, hancur dunia ini. Antum tahu tempat yang tidak ada rahmat Allah sama sekali apa? Tempat yang di situ tidak ada rahmat Allah sama sekali apa? Neraka. Maka di situ tidak ada makanan secuil pun, tidak ada minuman setetes pun, nggak ada istirahat dari siksaan, nggak ada senyum, nggak ada enak-enaknya sedikit pun. Yang ada siksaan. Itulah tempat di mana rahmat Allah tidak ada. Adapun di Jepang sekarang ini, di Eropa, di Amerika yang penuh dengan kemaksiatan, bahkan di tempat pelacuran, di tempat kesyirikan, ada rahmat Allah di situ? Adakah? Ada. Kalau nggak ada mati semua. Karena bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa istirahat, bisa nyaman, itu semua berkat rahmat Allah. Padahal cuman berapa? Padahal cuman satu. Ingat, rahmat Allah ada berapa? 100 yang Allah turunkan di muka bumi sehingga kita bisa tidur nyenyak, makan lezat. Bukan cuman kita kaum muslimin, orang-orang kafir juga kadang mereka mendapatkan jauh lebih banyak dari kita kaum muslimin dan seterusnya. Itu cuman satu rahmat di muka bumi. Dari mulai manusia pertama Adam, Hawa sampai manusia terakhir, itu cuman satu rahmat. Gimana yang 99? Kayak apa yang 99? Baru satu aja seperti itu. Terkagum-kagum kita. Mobil bisa terbang. Mobil cc-nya 5.000, 6.000, kayak apa? Terkagum-kagum. Baru satu rahmat. Gimana yang 99? Udah begitu, yang 99 ini buat semua orang, apa orang-orang tertentu saja? Yang 99 rahmat ini buat seluruh manusia, apa orang-orang tertentu saja? Orang-orang tertentu saja, yang beriman saja, yang beramal soleh saja, yang di surga saja. Yang di neraka orang-orang kafir, ahli maksiat yang enggak dapat 99 rahmat. Bayangkan, di dunia satu rahmat mereka dapat luar biasa. Ya. Hari ini ada orang kafir yang kekayaannya luar biasa, triliunan. Ya. Padahal satu rahmat dia dapat segitu. Nanti 99 rahmat dia nggak dapat sama sekali. Di neraka dengan penuh siksaan itu.
Gimana yang 99 justru untuk minoritas. Untuk masih ingat dari Sahih Muslim bahwa setiap 1000 manusia berapa yang masuk neraka? 999. Hanya satu yang masuk surga. Berarti kan minoritas kan? Udah minoritas dikit dibanding seluruh manusia. 99 kayak apa? Maka bodoh sekali ya kalau kita terus kejar-kejar rahmat yang satu itu, kita lupa dengan yang 99 yang kekal abadi selama-lamanya, yang ketika kita merasakan kenikmatannya kita tidak akan pernah mengatakan ini seperti kemarin, ini seperti dulu, ini seperti waktu di dunia. Nggak ada. Ketika kita menyaksikan keindahan pemandangan surga, tidak mungkin kita mengatakan ini seperti dulu. Nggak ada. Jadi belum pernah dirasakan oleh siapapun. Ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bagaimana arsy Allah? Apa kosong? Ini salah satu pertanyaan bid'ah. Ya, mudah-mudahan antum terjaga dari pertanyaan ini. Karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Ya Rasul, kata engkau bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Arsy Allah kan begini, di bawahnya kursi, di bawahnya langit ke-7, di bawahnya langit ke-6, terus 5, 4, 3, 2, 1 bumi. Nah, ketika Allah turun ke langit dunia, apakah waktu itu arsy Allah menjadi kosong ya Rasul? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Maka tahan lisan kita, jangan pernah menanyakan itu, walaupun barangkali ada. Kan setan selalu menggoda, menipu kita. Hilangkan, berta'awud, mohon perlindungan kepada Allah, jangan diteruskan ya. Kecuali ada ayat, ada hadis yang mengatakan bahwa arsy Allah sekali-kali kosong, tentu kita imani. Ini enggak ada, tidak ada ya. Jangan kita menyamakan Allah dengan kita. Jangan kita menyamakan Allah dengan makhluknya, dengan manusia. Ketika manusia, saya misalnya turun dari lantai 15 ke lantai 10, tentu detik itu di lantai 15 tidak ada saya berada di lantai 10. Allah jangan samakan dengan manusia. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dan arsy Allah tidak pernah kosong. Lu kok begitu? Berarti ada dua dong? Enggak. Allah hanya ada satu. Kok begitu? Itulah Allah Rabbul Alamin, Tuhan kita satu-satunya, tidak sama dengan makhluknya. Mudah, ringkas, sederhana, gampang sekali. Ini Ahlus Sunnah. Maka lihat kitab-kitab tauhid Ahlus Sunnah, tebal-tebal apa tipis-tipis? Tipis sekali. Syarhus Sunnah tipis, Kitab Tauhid tipis, Fiqhul Akbar Abu Hanifah tipis, tipis-tipis. Kan nggak ada pembahasan bertele-tele. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, diimani apa adanya, selesai. Coba antum baca kitab akidah Asy'ariyah misalnya, atau Maturidiyah, apalagi Mu'tazilah, berjilid-jilid, pesana kemari, qala Allah wa qala Rasul, sedikit sekali, bahkan hampir-hampir enggak ada. Selebihnya menurut si anu, menurut si anu, menurut si anu. Ya. Ini mereka, dan pembahasan mereka yang bertele-tele luar biasa itu kalah oleh satu ayat,
Satu hadis, satu pertanyaan. Ya, ya ambil contoh fikih misalnya, maulid. Antum pernah baca tulisan para tokoh untuk membela acara maulid Nabi? Apa saja ditulis. Ya. Sementara bisa berlembar-lembar kitab. Itu yang berlembar-lembar kitab itu akan hancur, habis oleh satu pertanyaan. Apa? Apakah Rasulullah SAW tahu kalau maulid Nabi itu baik? Apakah Rasulullah dan para sahabat tahu kalau maulid Nabi itu baik? Mau jawab apa mereka? Jawab tahu, hancur. Jawab nggak tahu, lebih hancur lagi. Ya. Inilah bid'ah. Jadi rapuh sekali. Lebih rapuh, lebih lemah dari sarang laba-laba. Ya. Nanti sepanjang pembahasan kitab ini kita akan mendapati sifat-sifat Allah yang barangkali asing, aneh di benak kita. Kalau itu datang dari Allah, datang dari Rasulullah SAW, sudah diam. Ya. Karena tauhid ini tidak datang kecuali dari Allah dan Rasulnya, dan tanpa otak-atik, tanpa butuh penalaran. Ya. Mau nalar gimana Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Pakai nalar apa? Nalar siapa? Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, mau nalar pakai apa? Ya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, mau nalar siapa? IQ secerdas siapa yang bisa menalar sabda Nabi ini? Sudah apa adanya, sami'na wa ata'na. Ya. Ini beda ketika Allah dan Rasulnya berbicara tentang riba, berbicara tentang khiyar majlis, berbicara tentang muamalat. Ya. Itu akal kita boleh kita gunakan untuk memahami. Akal kita gunakan untuk memahami. Ya. Jika kalian ingin menasihati pemimpin kalian, raja kalian, amir kalian, khalifah kalian, presiden kalian, maka pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, berdua, boleh mungkin bertiga, nasihati dengan baik. Adakah kita harus pakai akal dalam memahami sabda Nabi ini? Iya. Kalau kita nggak pakai akal, sami'na wa ata'na, mana ada presiden mau saya tarik tangannya nih, presiden kita tarik tangannya, ajak ke tempat sepi, ya. Ya belum diajak kita udah babak belur sama apa itu, pas pampres, ya kan? Pakai akal memahami sabda Nabi itu, karena ini tidak sedang berbicara tentang Allah. Boleh kita memakai akal, bahkan harus untuk memahami. Berarti Nabi bersabda seperti ini bukan umumnya kaum muslimin, bukan ke saya, bukan ke antum, bukan ke tukang cilok, tukang cendol, tukang bakso, tapi ke siapa? Ke orang-orang yang bisa dekat ke presiden.
mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin mertuanya, mungkin orang tuanya, mungkin teman dekatnya, mungkin menteri, mungkin ketua MUI dan seterusnya yang bisa, ya, maaf saya mau ketemu presiden, oh ya saya usahakan. Kenapa? Beliau ketua MUI, beliau menteri misalnya, beliau teman dekatnya. Ya kalau antum, saya nggak bisa. Pakai akal, ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.